Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dapat kembali berkumpul dalam pertemuan mata kuliah manajemen keuangan walaupun dalam kondisi pandemi, sehingga kita harus melakukannya dengan virtual. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahudin dan rekan-rekan saya yakni Husnia Nafiatun Nisa, Siti Iza Nur Aziza, dengan materi menganalisis laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi pertama yakni apa itu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Yang dimaksud dengan pencatatan uang tersebut adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan, serta transaksi lainnya. Dalam laporan keuangan terdiri atas berbagai laporan. Yang pertama, yakni laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. Adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibanding pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Namun, jika sebaliknya disebut merugi dikarenakan tidak ada profit atau keuntungan yang diterima. Terdapat dua jenis laporan laba rugi, yakni dengan single step, dengan persamaan yakni penghasilan diperoleh dari pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Sedangkan yang kedua yakni multiple step, yakni membedakan pendapatan operasional dan biaya operasional dengan pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Yang kedua yakni laporan posisi keuangan, balance sheet, berisi tentang laporan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu atau dikenal dengan sebutan neraca, dan dapat kita ketahui dari laporan posisi keuangan tersebut yakni informasi aset perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, yakni laporan perubahan ekuitas, equity statement. Laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Yang keempat, yakni laporan arus kas, cash flow and statement. Tujuan utamanya adalah laporan arus kas ini menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Dan dalam hal ini diklasifikasikan dalam 3 kelompok: penerimaan, pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi, pembelanjaan, dan kegiatan usaha. Ya, selanjutnya perbedaan laba akuntansi atau laba bersih dan arus kas. Laba bersih atau laba akuntansi adalah uang yang tersisa di perusahaan setelah dikurangi semua biaya. Laba bersih menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan selama periode tersebut. Sedangkan arus kas adalah uang yang masuk dan keluar perusahaan untuk berbagai kegiatannya. Laporan arus kas sendiri adalah data yang menunjukkan sumber dan di mana uang itu dibelanjakan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan ada 6. Yang pertama, metode komparatif. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan lainnya. Yang kedua, trend analisis. Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan trennya. Yang ketiga, common size financial statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk prestasi. Yang keempat, metode index time series. Metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversikan angka-angka laporan keuangan. Yang kelima, rasio laporan keuangan.
Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan atau berarti. Rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, leverage, dan activity. Terus yang keenam, analisis sumber dan penggunaan kas dan dana. Analisis sumber dan penggunaan kas dan dana dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan 2 periode. Masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang analisis laporan keuangan. Di sini terdapat 4 macam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis break-even point, yang kedua ada analisis laba kotor, yang ketiga ada analisis hubungan, dan yang terakhir ada analisis prediksi. Analisis break-even point yaitu analisis yang sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Namun bukan berarti analisis ini tidak bisa digunakan dalam hal lain. Analisis ini bisa juga digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dalam laporan keuangan kita bisa mengetahui hubungan antara penjualan, biaya dan laba, struktur biaya tetap dan variabel, kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya, dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekankan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba rugi. Yang kedua, analisis laba kotor. Teknik analisis ini biasanya digunakan dalam perencanaan keuangan, namun bisa juga digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini menggunakan data penjualan. Yang ketiga, analisis hubungan. Analisis hubungan biasanya dikenal dengan ilmu pemeriksaan atau ilmu auditing. Teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan analisis hubungan yaitu dengan cara melihat hubungan satu pos dengan pos lainnya dilihat secara rasional. Yang keempat, analisis prediksi. Biasanya para akademik atau peneliti sering menggunakan penelitian dengan tujuan untuk memprediksi suatu keadaan dengan menggunakan data historis pada laporan keuangan. Adapun model prediksi yang bisa dikenal salah satunya yaitu bound rating atau model prediksi ini yang menggunakan cara menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di pasar modal. Maka dari itu, metode dan teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan bisa memberikan informasi yang lebih mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bab selanjutnya yaitu pengaruh pajak dalam laporan keuangan. Apa sih pengaruh pajak dalam laporan keuangan? Pajak atau laporan keuangan sangat erat kaitannya ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Nah, untuk memetakan beberapa besaran pajak yang harus dibayarkan tersebut harus tertuang dalam bentuk laporan fiskal. Berbeda dengan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi tidak berpihak. Laporan keuangan fiskal memang sengaja dibuat untuk kepentingan perpajakan. Itulah sebabnya penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang tersebut, pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Dari sini kita bisa melihat mengapa sih penghasilan yang diterima sebuah perusahaan atau seorang bisa dibedakan antara penghasilan objek pajak, penghasilan dikenakan pajak final, hingga penghasilan bukan merupakan objek pajak. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.